bernyanyi ketika ibadah, anak-anak bernyanyi dari rumah, tapi mikrofonnya dalam keadaan dinonaktifkan atau ditutup saja. Lalu yang kedua, selama ibadah kita diperkenankan untuk berjalan-jalan dan makan. Jadi selama ibadah tidak ada yang makan ya. Sama satu lagi yang musyawarah, jangan ada yang apa ya, cuma coret layar nanti. Ya, nanti kontrolnya itu udah di request ya. Oke, terima kasih anak-anak. Apakah semua sudah siap untuk beribadah? Anak-anak ambil tempat duduk yang nyaman, siapkan hati dan pikiran kita semua untuk menghadap Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Sudah memasuki tahun 2022, kita masuk ke semester genap ya, semester kedua. Semoga kita semua tetap semangat. Kita akan mengawalinya, kita akan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai sepanjang tahun sehingga kita bisa masuk ke tahun yang baru lagi. Kita mau mengucapkan terima kasih. Kita muji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan adakan
doa pembukaan oleh Ibu Emi, dipersilakan. Anak-anak, Bapak Ibu guru, semua orang tua murid yang ada di rumah, bahkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Kita semua bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menolong kami ketika kami beristirahat di malam hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali setiap kegiatan kami dalam ibadah bersama, ibadah awal tahun semester genap, dan juga ibadah bulanan bersama. Kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah di pagi hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati setiap device yang kami pakai dalam ibadah, bahkan setiap koneksi internet yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di sekolah, biarlah itu boleh menolong sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan setiap Bapak Ibu guru yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Setiap perangkat yang kami pakai pada pagi hari ini di dalam ruang ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami selanjutnya untuk ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, ibadah kita pagi hari ini sudah dibuka dalam doa. Nah, saatnya tiba kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita sampai pagi hari ini, kita mau persembahkan kembali untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik. Yuk anak-anak, boleh sambil berdiri. Anak-anak bebas berekspresi saat memuji Tuhan, saat menyanyi bagi Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil menari. Kita beri yang terbaik ya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yuk sambil berdiri nak. Sudah berdiri semua? Kita nyanyi pujian ini ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita nyanyi lagi dari awal. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi,
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Wah, sungguh luar biasa ya, Luar semuanya biasa, peserta anak-anak kita. semangat. Di layar terlihat Iya, semuanya ada yang berdiri, menari. Wah, luar bertepuk biasa. lalu mengikuti gayanya kita ya. Ya, semua kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk, Nak. Oke, terima kasih. Saat ini anak-anak, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita akan nyanyi lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan kembali, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
firman Tuhan oleh Ibu Susi. Kepada Bu Susi kami persilakan. Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi juga ya. Hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan tolong selama ibadah ini anak-anak fokus untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan karena kita mau berbicara kepada Tuhan ya. Jangan ada yang main-main ketika kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, berada di lepas pribadi. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami, menolong kami, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, telinga kami Tuhan, agar kami benar-benar fokus dan konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Sekali lagi Bu Susi ucapkan selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Oke, semua sehat? Keadaan sehat. Bapak Ibu guru di sini pun pula dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Tentu hari ini juga anak-anak sukacita karena apa? Hari ini semua berada di rumah masing-masing ya. PJJ, ibadah bersama-sama di rumah kalian masing-masing ya. Hari ini pula kita mau ibadah bersama di bulan Januari tahun 2022 ini mengawali semester 2, semester genap di tahun ajaran 2022 ya. Anak-anak harus tetap memiliki semangat yang baru. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Khususnya akan ambilkan dari Esra 1 ayat 1 sampai 10. Esra 1 ayat 1 sampai 10. Anak-anak, setelah firman Tuhan nanti Bu Susi akan berikan pertanyaan dan ada hadiahnya loh. Siapa yang mau hadiah? Ya, semua pasti pengen hadiah kan? Jadi selama firman Tuhan anak-anak tolong dengarkan baik-baik dari awal sampai akhir. Anak-anak duduk di tempat duduknya masing-masing. Jangan beranjak dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diambil dari Esra 1 ayat 1 sampai 10. Bu Susi boleh minta tolong Miss Priscil, Miss Laura untuk bacakan secara bergantian ayat 1 sampai 10. Karena Bu Susi nggak kelihatan. Ya, di sini Bu. Bentar ya, Bu Susi minta tolong Miss Priscil, Miss Laura. Ya, Ezra 1 ayat 1 sampai 10. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenalkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem
yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau. 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Amin. Terima kasih Miss Laura dan Miss Prisil atas bantuannya di dalam membacakan firman Tuhan hari ini ya. Anak-anak tolong Bu Susi sekali lagi ingatkan anak-anak benar-benar fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan, karena di akhir firman nanti Bu Susi akan memberikan 2 pertanyaan dan ada hadiah spesial buat kalian ya. Oke, Esra 1 ayat 1 sampai 10, di sini Bu Susi beri judul Back to School New Normal ya. Dan di judul firman Tuhan hari ini adalah bangsa Israel dihukum Tuhan, dibuang ke Babel selama 70 tahun menjadi tawanan atau budak ya. Jadi bangsa Israel kenapa dihukum Tuhan dan dibuang ke Babel selama 70 tahun, waktu yang sangat lama, bukan waktu yang sebentar ya anak-anak ya. 70 tahun itu lama. Kira-kira kalau sekarang mungkin sudah nenek-nenek ya atau kakek-kakek ya, selama 70 tahun itu, bayangkan anak-anak selama 70 tahun bangsa Israel dibuang Tuhan oleh Tuhan, dibuang ke Babel. Kenapa sih dibuang? Karena bangsa Israel melawan sama Tuhan. Ya, tidak taat sama Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya Tuhan izinkan bangsa Israel untuk dibuang ke Babel ya. Tuhan izinkan anak-anak ya. Sebelum melangkah lebih jauh lagi dan sebelum Bu Susi akan memberitakan firman Tuhan lebih jauh lagi, kita akan simak video berikut ini. Kita lihat dulu videonya ya. Sebentar ya anak-anak ya. Adakah yang di slide 2? Oke, sebelum kita lanjut ya, karena videonya terskip, nanti akan dimunculkan. Ya, nanti akan diputarkan setelah akhir aja ya, setelah akhir sebelum tutup firman ya, karena keskip ya. Oke, Bu Susi mulai. Tadi bangsa Israel dibuang ke
Babel karena bangsa Israel itu apa? Menyembah berhala, ya, menyembah patung-patung. Sedangkan Tuhan kan marah kalau bangsa kesayangannya itu menyembah patung, menyembah berhala, ya. Tuhan tidak senang kalau misalnya umat-umatnya itu menyembah berhala atau patung-patung. Kan patung kan tidak bisa untuk memberikan apa-apa, ya. Tidak bisa memberikan harta kekayaan, makanan dan sebagainya, ya. Jadi Tuhan tidak senang dengan sifat sikap bangsa Israel yang menduakan Tuhan. Maka dari itu Tuhan izinkan untuk bangsa Israel dibuang ke Babel, ya. Kemudian anak-anak pun juga kalau misalnya anak-anak di rumah, ya, di rumah tidak dengar-dengaran sama mama papa, melawan sama mama papa. Kemudian kalau di sekolah anak-anak tidak dengar-dengaran sama bapak ibu guru, kemudian melawan, pasti anak-anak juga akan mendapatkan hukuman seperti bangsa Israel yang dihukum Tuhan, ya. Jadi anak-anak tolong jangan sampai kita melawan sama orang tua atau tidak dengar-dengaran sama orang tua atau melawan perintah-perintah Tuhan. Di sekolah pun juga kalau dinasehati, ditegur, malah ngambek, malah marah, ya. Tidak boleh, karena teguran atau nasihat itu tanda sayang orang tua kepada kalian, tanda sayang kita kepada kalian, tanda sayang bapak ibu guru kepada kalian, ya. Nah, anak-anak, selama bangsa Israel dibuang di Babel itu, mereka menjadi tawanan atau budak, ya, menjadi tawanan atau budak. Kira-kira nih anak-anak nih, kira-kira menjadi tawanan itu enak enggak sih? Menjadi budak itu enak enggak sih? Pastinya tidak enak, ya. Pastinya tidak menyenangkan. Penuh dengan penderitaan, kesengsaraan di sana, ada kerja paksa di sana, kerja dari pagi sampai malam. Bahkan ada dari pagi sampai ketemu pagi lagi anak-anak. Bayangkan bagaimana rasanya jadi budak itu. Adakah yang mau jadi budak? Tentu saja tidak ada, ya anak-anak, ya. Tentu saja anak-anak kita semua mau diberkati Tuhan, tidak ada yang mau jadi budak, ya. Jadi anak-anak bangsa Israel ketika dibuang di Babel, mereka itu hanya tugasnya bekerja dari pagi sampai malam. Itu pun tidak mendapatkan upah. Itu pun tidak diberi makan atau minum, mungkin, ya. Mungkin beri makannya cuma sehari sekali, sedikit, atau minum sedikit saja. Makanya anak-anak jadi tawanan itu tidak menyenangkan, ya. Makanya jangan sekali-kali tidak setia kepada Tuhan atau tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, Bapak Ibu Guru, dan Mama Papa. Ya. Oke, kita akan simak videonya terlebih dahulu. Masih ingat kan adik-adik bahwa Allah sudah menghukum bangsa Yehuda dengan membuang mereka ke Babel? Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda. Sesudah 70 tahun dalam pembuangan, bangsa Yehuda diperbolehkan pulang kembali ke tanah Yehuda oleh Kores, Raja Persia. Kepulangan ini dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel. Hampir 50.000 orang melakukan perjalanan ini, terdiri dari orang Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Setelah tiba, mereka mulai membangun kembali Bait Allah, dipimpin Zerubabel sebagai pemimpin dan Yesua bin Yozadak sebagai imam.
Tetapi mereka menjadi takut karena perlawanan dari pemimpin-pemimpin bangunan Bait Allah. Sesudah mendapat dorongan dan semangat dari Hagai dan Zakaria, mereka kembali bertugas dan akhirnya menyelesaikan Bait Allah dengan seizin Raja Darius. Akhirnya, pembangunan Bait Allah selesai. Rakyat Yehuda sangat bersukacita. Mereka menahbiskan rumah Allah dan merayakan Paskah. Pada zaman Raja Artasasta di Persia, Ezra kembali ke Yehuda dengan kelompok kedua orang-orang buangan. 80 tahun sesudah Zerubabel. Ezra ini adalah seorang ahli kitab Taurat Musa. Sesampainya di Yehuda, Ezra mendapati Bait Allah sudah dibangun kembali, tetapi kehidupan bangsa itu berantakan. Bangsa Yehuda sudah banyak melakukan perkawinan campuran dengan orang-orang asing yang tidak menyembah Tuhan, dan hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Karena itu, Ezra berdoa meminta petunjuk dan permohonan ampun dari Tuhan. Akhirnya, bangsa Yehuda bersepakat mengusir istri-istri mereka yang diambil dari bangsa asing dan anak-anak yang didapat dari istri-istri itu. Ya, itulah video cerita singkatnya ya, anak-anak ya, kenapa bangsa Israel tadi dibuang di Babel. Yang salah satunya adalah di sana akibatnya dia menjadi tawanan atau budak yang tidak enak ya, penuh dengan penderitaan. Yang kedua, bangsa Israel dibuang ke Babel itu di sana dia atau mereka tidak ada kebebasan anak-anak ya, namanya ditawan bangsa Babel, jadi tidak ada kebebasan, tidak bisa bergerak ya, terbelenggu, diawasi ya. Di situ digambar di slide salah satunya adalah bekerja keras ya, terutama laki-laki nih diperbudak ya. Di situ ada pengawasnya. Misalnya mereka tidak bekerja ya, mereka akan dicambuk atau dipukul atau disisa kalau mereka tidak mau bekerja. Ini awalnya kenapa bangsa Israel sampai dibuang ke Babel, dan akibatnya adalah itu karena melawan perintah Tuhan. Bisa pergi kemana-mana ya, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa mencari hal-hal yang menyenangkan. Hari-harinya penuh dengan penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tentunya mungkin zaman dulu banyak juga yang meninggal mungkin ya anak-anak ya, karena kelaparan ya, karena tidak diberi makan. Itu dampak atau akibat kenapa mereka sampai dibuang ke Babel. Nah, tapi anak-anak di sini Tuhan tetap mengasihi umatnya ya. Tuhan tetap mengasihi, mencintai umatnya dengan apa? Dengan mengembalikan bangsa Israel pulang ke negeri mereka, tanah Yehuda, Yerusalem ya. Tuhan mengizinkan ya melalui siapa? Melalui Raja Kores tadi ya, melalui Raja Kores Tuhan akhirnya mengizinkan mereka untuk pulang kembali ke tanah Yehuda ya. Tentu saja kalau diumumkan misalnya bangsa Israel boleh kembali ke tanah kelahirannya, pasti akan merasa senang, pasti akan merasa gembira ya, bersorak-sorai. Karena selama 70 tahun mereka semua menahan penderitaannya. Selama 70 tahun ya, tahun yang panjang, mereka menanti-nanti jawaban dari bangsa Israel yang mungkin berseru-seru kepada Tuhan ya. Akhirnya lewat Raja Kores diizinkanlah mereka ini bangsa Israel untuk kembali ke tanah Yehuda, Yerusalem ya.
Sama anak-anak ya, kita pun juga diizinkan kalau misalnya ada terjadi sesuatu, persoalan, pergumulan, masalah apapun, Tuhan mengizinkannya ya. Dan pasti semua ada maksud yang terbaik dari Tuhan. Lalu bangsa Israel harus apa di sana ketika kalau sudah kembali ke negerinya? Bangsa Israel harus memulai sesuatu yang baru ketika sampai ke negerinya, ya. Mereka harus memulai dari awal, memulai kehidupannya dari awal, ya. Harus lebih berserah kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan membuang mereka itu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang disembah. Tidak boleh menyembah Allah yang lain ya. Tujuan Tuhan adalah itu. Tuhan itu tidak akan merancangkan kejahatan-kejahatan kepada umatnya. Tetapi Tuhan itu mengizinkan untuk kita boleh mengalaminya ya. Jadi setelah bangsa Israel sampai ke negeri asalnya, mereka kan dari Babel kurang lebih 50.000 orang ya. 50.000 orang mereka berjalan. Kalau dulu kan belum ada pesawat ya anak-anak ya. Belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada ya alat-alat transportasi. Kalau dulu, zaman dulu hanya ditempuh dengan jalan kaki. Bayangkan anak-anak, berapa hari ditempuh perjalanannya ya. Mungkin bisa sampai berbulan-bulan untuk menuju ke tanah kelahirannya. Kalau sekarang transportasi banyak, canggih, kita bisa pergi kemana-mana naik pesawat. Paling tujuannya cuma 2 jam sampai di Sulawesi atau sampai di NTT atau sampai di mana, pasti cepat sekali nyampainya. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Karena ada alat transportasinya. Tapi dulu boro-boro ada pesawat ya anak-anak ya. Sepeda motor aja belum ada ya. Jadi mereka beramai-ramai, berbondong-bondong, berjalan-jalan semuanya. Sekitar kurang lebih 50.000 orang. Untuk kembali ke tanah Yehuda, Yerusalem. Ya. Setelah sampai di sana mereka harus memulai hidup yang baru. Dan mereka harus membangun bait Allah. Ya, mereka harus membangun bait Allah karena yang pertama kali ketika mereka sampai di Yerusalem, tanah Yehuda, mereka harus membangun bait Allah. Karena tujuannya adalah memang untuk memuliakan nama Tuhan, karena sudah terbebas dari belenggu penderitaan menjadi budak di Babel. Nah, sama juga anak-anak, di masa pandemi ini virus corona bagaikan pembuangan di Babel, ya. Bagaikan pembuangan di Babel. Virus corona ini 3 tahun yang lalu membuat kita semua takut, merasa takut, cemas, khawatir. Ya, kalau kita kena virusnya, padahal virusnya kan nggak bisa dilihat. Tetapi kalau anak-anak ingat 3 tahun yang lalu luar biasa ya. Virus kecil tapi menggemparkan seluruh dunia. Ya, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Gara-gara virus corona ini, gara-gara virus COVID-19 ini, akhirnya kita semua belajar di rumah, bekerja dari rumah. Kayaknya suasana yang berbeda ya anak-anak ya. Biasanya kita tatap muka, ketemu dengan Bapak Ibu guru, ketemu dengan teman-teman. Gara-gara virus ini akhirnya apa anak-anak? Kita harus belajar dari rumah. Harus mempelajari media-media yang baru seperti kayak Zoom, Meet dan sebagainya, yang dulu itu sangat membingungkan ya. Bapak Ibu guru juga dulu bingung. Gimana ya
caranya ngajar dari rumah harus melalui Zoom. Kadang-kadang nggak terdengar suaranya, kadang-kadang nge-freeze. Pokoknya banyak sekali masalah atau problem di awal ya anak-anak ya. Gara-gara virus ini akhirnya kita semua di rumah masing-masing. Mau keluar pun juga takut. Betul nggak anak-anak? Mau keluar takut, dilarang sama mama papa. Jangan keluar rumah, nanti kena virus. Ya, padahal kita nggak tahu virusnya itu dari mana. Kita nggak ngerti ya. Apakah tetangga kita kena virus corona? Apakah teman kita kena virus? Makanya dulu sangat ketat sekali ya. Yang pertama kali itu ada virusnya, pemerintah menganjurkan untuk stay di rumah. Lockdown, ada lockdown ya, berapa minggu atau berapa bulan lockdown. Habis itu PPKM, sama dengan bangsa Israel yang dibuang di Babel ya. Tidak bisa ngapa-ngapain anak-anak. Kita pun juga tidak bisa ngapa-ngapain. Mau pergi kemana-mana juga terbatas ya, karena virus ini ya. Luar biasa banget ya, berarti ya dampak dari virus ini. Seperti kita merasa tertawan ya. Gimana sih kalau terbelenggu kayak bangsa Israel tadi, terbelenggu tidak bisa bebas, dirantai atau diawasin. Kita juga anak-anak selama virus corona ini, virus 19 ini, kita merasa seperti tertawan sama dengan bangsa Israel tadi ya. Seperti tertawan. Ya. Tidak bisa bermain dengan teman. Biasanya kalau kita di rumah punya teman banyak, langsung ngajak bermain ya. Tapi kalau sekarang boro-boro anak-anak ya keluar dari rumah harus pakai prokes, harus pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kayaknya ribet sekali ya anak-anak ya, waktu awal-awal sangat ribet sekali. Harus pakai maskernya ngap-ngap ya anak-anak ya, kadang-kadang nggak bisa bernafas karena maskernya sangat ketat, kadang-kadang sakit telinganya ya. Tapi itulah anak-anak ya, sekarang kita harus begitu. Harus prokes ketat ya, protokol kesehatan ketat sekali ya. Jadi nggak boleh main-main lagi karena virus ini. Walaupun virus ini sudah berangsur-angsur hilang atau sudah mungkin berangsur-angsur nggak ada, tetapi jangan lengah. Kita jangan lengah untuk menghadapi virus ini ya. Kemudian dampak yang lain dari virus ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Biasanya anak-anak sering diajak shopping sama mama papa ya. Diajak ke mall, beli ini itu, tetapi kita tidak bisa kemana-mana. Kala itu ya yang sangat ketat sekali peraturannya, mall-mall semua ditutup. Toko-toko semua ditutup. Ya, tidak ada yang buka karena anjuran dari pemerintah supaya menutup seluruh kayak seperti toko, mal dan lain-lain ya, supaya tidak ada pengunjung dan tidak ada kerumunan di sana dan menghindari penularan virus ini. Karena di awal-awal pertama anak-anak di rumah sakit itu penuh sekali dengan orang-orang yang terkena virus. Dan di awal-awal pertama lalu itu sangat banyak sekali ya anak-anak ya yang meninggal karena virus ini. Wow, sedih sekali ya anak-anak ya. Ada misalnya tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang meninggal gara-gara virus ini. Ada yang masih muda, ada yang masih kecil sudah dipanggil Tuhan karena virus ini. Jadinya waktu itu kita merasa sangat takut sekali ya, sangat khawatir dan sangat cemas. Tentu saja juga Bapak Ibu Guru juga cemas ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita bekerja, kita tidak tahu siapa yang kena virus dan mungkin ada yang tertular atau bagaimana kita tidak tahu. Makanya di awal waktu lalu kita dengan suasana baru bekerja dari rumah, belajar dari rumah ya. Ketika kita juga mau pulang kampung, anak-anak ya. Ketika libur kita mau pulang kampung juga tidak bisa. Harus
menyertakan surat-surat, antigen dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tidak periksa dulu atau tidak antigen dulu, dicegat sama polisi di tengah jalan, disuruh putar balik, kembali ke misalnya kalau kita mudik dari Jakarta ke misalnya Jogja ya, kata anak kelahiran Bu Susi di Jogja. Jadi tetap ketat sekali ya anak-anak peraturannya ya. Jadi karena virus corona ini kita seperti tertawan, seperti bangsa Israel tadi ya, tertawan, terbelenggu selama 70 tahun. Dan kita pun diizinkan Tuhan untuk melalui proses-proses ini ya, musibah ini, virus ini. Tapi Tuhan juga izinkan untuk virus ini berangsur-angsur mungkin hilang ya. Kita berdoa terus supaya virus ini cepat hilang, nggak ada lagi ya. Supaya kita juga tidak ada pakai masker lagi ya. Karena di luar negeri ada juga yang tidak pakai masker. Istilah sudah bersih atau terbebas dari virus ini ya. Mungkin di daerah Eropa sana ya. Tapi kita memang belum. Mudah-mudahan kita ngarah ke sana. Tidak pakai masker lagi, aduh ngap-ngap ya kalau pakai masker ya. Anak-anak juga kalau belajar Bu Susi lihat, Bu sakit kalau pakai masker, telinganya sakit ya, sampai merah ya. Bu Susi temukan juga sampai merah, kasihan ya kalau misalnya maskernya terlalu ketat atau apa gitu, kadang suka membuat telinga kita menjadi merah, sakit ya. Nah, next. Lalu anak-anak bagaimana sih cara menghadapi masa new normal ini? Nah anak-anak sekarang kita berada di masa new normal ya. Back to school new normal. Pasti hal yang baru lagi anak-anak ya. Kemarin sudah di rumah Zoom terus. Seperti merasa enak ya. Ada yang merasa enak Zoom di rumah terus. Habis Zoom tiduran ya, atau saat Zoom tiduran karena tutup kameranya ya. Kemarin-kemarin masih senang tidak berada di lingkungan sekolah alias PJJ ya. Alias PJJ, siapa yang senang di rumah terus, PJJ dari rumah terus? Kemarin Bu Susi tanya, siapa yang senang berada di rumah terus? Ada yang angkat tangan, wow. Rupanya mereka ada anak-anak tertentu yang suka PJJ ya. Tapi ada juga yang bilang, bosan di rumah terus, PJJ terus, nggak ngerti ya. Internet selalu nge-freeze terus. Mendingan tatap muka, ketemu dengan Bapak Ibu Guru dan ketemu dengan teman-teman. Seperti itu. Ada juga yang seperti itu anak-anak. Jadi selama kurang lebih 3 tahun ini ya, anak-anak merasa mungkin nyaman ya. Nyaman berada di rumah atau nyaman belajar di rumah. Mungkin Bapak Ibu Guru juga ada yang seperti itu ya, nyaman berada di rumah kerjanya ya. Tapi enggak anak-anak ya. Jadi anak-anak di masa new normal ini anak-anak diharapkan ya kembali lagi ya. Kembali lagi untuk masa-masa sekolah, untuk masa-masa di awal tatap muka ketemu dengan Bapak Ibu Guru. Walaupun masih dibagi 2 ya, masih dibagi gelombang 1, gelombang 2, belum 100% tatap muka ya. Kita berdoa terus ya anak-anak ya, supaya 100% tatap muka ya. Jadi nggak ada yang di rumah lagi, semua bisa masuk ke sekolah lagi ya. Jadi bagaimana caranya anak-anak tadi? Yang pertama harus sukacita menghadapi masa new normal ini, anak-anak harus bersukacita ya. PTMT terbatas ini harus anak-anak harus semangat, bersukacita ya. Bangun pagi, mempersiapkan diri ya. Malamnya sudah dijadwal apa saja yang mau dibawa ke sekolah. Jadi anak-anak sudah harus prepare karena mau ketemu dengan Bapak Ibu Guru. Apalagi kan PTMT-nya baru 3 hari ini ya anak-anak ya. Habis itu PJJ lagi. Tapi setelah ini nanti anak-anak PTMT lagi ya, bergantian. Anak-anak harus tetap sukacita ya, mencari cita-cita, menggapai cita-cita anak-anak supaya cita-cita anak-anak nanti tercapai. Misalnya ingin menjadi dokter,
ingin jadi polisi, ingin jadi apapun. Kuncinya anak-anak sukacita dulu deh ya. Bersukacita menghadapi new normal. Sekolah dengan senang. Kalau sekolahnya dengan cembetut, dengan tidak senang hati atau dengan sedih hati, bagaimana mau mencapai cita-cita, menggapai cita-cita kalau anak-anak sekolahnya sedih? Bu, nanti ketemu dengan guru yang killer atau guru yang galak, Bu. Ya namanya guru ada yang galak, ada yang baik, ada yang ini macam-macam ya anak-anak. Jadi anak-anak harus menghadapinya dengan penuh sukacita. Dari rumah anak-anak harus sukacita dulu, senang dulu, smile ya, bisa pergi ke sekolah. Nah, yang kedua adalah anak-anak harus semangat. Dalam menghadapi new normal ini anak-anak harus lebih semangat lagi ya. Semangat meraih cita-cita, semangat dengan teman-teman, ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman yang lama lagi ya. Bisa bercanda tawa walaupun masih jaga jarak, walaupun masih harus pakai masker, ngomongnya harus jaga jarak, tapi anak-anak pasti lebih semangat lagi ketika kita berada di lingkungan sekolah. Ya, berbeda dengan di lingkungan rumah. Kalau misalnya ada pelajaran yang tidak tahu, mau tanya malu, ya. Mau tanya takut, siapa yang ketika pelajarannya nggak bisa, mau tanya malu, mau tanya takut, ya. Jadi kalau di sekolah, kalau misalnya ada pelajaran contoh biasanya yang tidak disukai itu pelajaran matematika, ya kan? Jadi anak-anak kalau tidak tahu bertanya sama gurunya ya, nggak boleh malu, nggak boleh takut. Jadi anak-anak harus semangat ya, semangat 45 untuk menghadapi new normal ini. Dan yang ketiga adalah tidak putus asa, anak-anak ya, belajar tidak putus asa, belajar terus ya. Belajar terus. Ya seperti tadi Bu Susi bilang, kalau misalnya anak-anak kurang mengerti, anak jangan putus asa. Ya, diulang lagi, dibaca lagi. Mungkin pertanyaannya kurang jelas atau hanya dibaca 1-2 kali. Jadi anak-anak bacanya lebih dari 1 kali supaya anak-anak bisa mengerti pelajaran yang disampaikan. Jadi anak-anak jangan langsung putus asa. Aduh, susah Bu ini. Soalnya sulit sekali, soalnya aku nggak bisa Bu mengerjakan. Jangan langsung patah hati atau putus asa ya. Kalau misalnya nggak bisa, tanya temannya. Kalau malu bertanya dengan gurunya, tanya sama temannya. Jadi anak-anak, sekali lagi di dalam menghadapi new normal ini, anak-anak harus apa? Pertama adalah harus sukacita dulu. Ya, senang dulu. Karena kita mau pergi sekolah harus sukacita, senang dulu. Yang kedua, harus bersemangat. Semangat menggapai cita-cita. Ya, semangat mencari cita-cita. Dan yang ketiga, tidak putus asa. Belajar jangan gampang putus asa, ya. Ketiga hal itu yang harus anak-anak lakukan ya. Yang pertama sukacita dulu. Senang dulu dengan semua pelajaran. Senang dulu dengan semua Bapak Ibu guru yang mengajar ya. Yang kedua harus semangat belajar. Dan yang terakhir harus tidak putus asa saat belajar. Kira-kira anak-anak bisa melakukan 3 hal tersebut? Bisa? Semoga bisa ya anak-anak ya. Karena kita sudah mulai new normal ini, anak-anak sudah harus mempersiapkan diri kita masing-masing supaya kita benar-benar di semester 2 ini lebih baik lagi dibanding semester 1 ya. Dan Tuhan memberkati di dalam kesehatan dan kekuatan anak-anak saat belajar nanti, saat tatap muka nanti. Karena tatap muka kan biasanya mulai dari pukul 7, anak-anak udah harus datang pukul setengah 7, selesai pukul setengah 12 atau maksimal jam 12. Jadi anak-anak harus mempersiapkan tubuh jiwa supaya anak-anak benar-benar sehat. Kalau tidak sehat kan tidak boleh pergi ke sekolah, takutnya nanti kena ada virus atau apapun ya.
Demikian firman Tuhan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Bu Susi akan kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Susi? Tolong tulis di kolom chat. Siapa yang duluan nulis, dia yang akan mendapatkan hadiah dari Bu Susi. Kulkas 3 pintu. Wow, 5 pintu katanya ya. Baik-baik, siapa yang mendengarkan firman Tuhan tadi bisa menjawab, tapi yang tidak mendengarkan firman Tuhan tadi pasti tidak bisa menjawab ya. Yang pertama, yuk tangan siap di keyboard laptopnya masing-masing ya. Pertama ya, firman Tuhan hari ini diambil dari mana? Tulis jawabannya yang lengkap. Ayo, siapa yang duluan ngetik? Firman Tuhan tadi, hari ini, pagi ini diambil dari mana? Tulis jawabannya dengan lengkap. Iya, lengkap, jawabannya lengkap. Ayo, siapa yang bisa nulis jawabannya dengan lengkap? Ayo, siapa yang pertama? Firman Tuhan tadi, hari ini, pagi ini diambil dari mana? Tulis jawabannya yang lengkap. Wow, luar biasa ya. Wow, Romano nomor 1 kah? Ada di atasnya lagi. Iya. Tadi yang mendengarkan firman. Siapa, Miss? Wow, Romano, murid Bu Susi lagi ya. Selamat buat Romano. Nanti hadiahnya minta sama Bu Susi. Pas hari Senin Mas TMT. Selamat buat Romano. Berarti Romano hebat ya. Dan yang lain-lainnya pasti juga hebat ya. Cuma kalah cepat aja. Oke. Pertanyaan kedua. Tolong disimpan nama Romano. Pertanyaan kedua. Tadi agak panjang ya firmannya. Ya, oke. Siap ya? Siap lagi ya? Bangsa Israel dibuang ke Babel selama bangsa Israel dibuang ke Babel selama berapa tahun? Tadi siapa yang lihat video dan menyimak? Ayo, siapakah? Siapakah? Siapakah Miss Bulusi, Miss Laura? Christian 6B. Yeay. Wali kelasnya pas Bu Esther, sohiban kita. Nanti hadiahnya minta sama Bu Esther ya. Enggak. Nanti hadiahnya Bu Susi titipkan ke Bu Esther. Nanti Christian boleh ngambil di Bu Esther. Pas PTMT ya. Gitu, cuman 2 saja pertanyaannya ya. Lagi, enggak ya, nanti minta sama Bu Agus. Pertanyaan ketiga nanti minta sama Bu Agus ya. Last number. Kan bercanda. Ibu gurunya mau minta lagi. Udah 2 cukup ya. Nah anak-anak, firman Tuhan udah selesai ya, panjang kali lebar tadi ya. Mudah-mudahan anak mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini melalui firman Tuhan hari ini. Sebelum berdoa, Pak Sudar, kita tutup dengan lagu ya. Adalah sukacita di hatiku. Pak Yus, Miss Priscil, Miss Laura, tolong help me.
pagi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tadi ada beberapa pesan dari Ibu Susi ya. Yang pertama tadi apa Miss Laura, kita harus Yang pertama apa? Ada yang tahu? Kalau yang ini nggak ada Waduh, hadiahnya. tidak ada hadiahnya. Oke, yang pertama kita harus semangat ya, semangat nih. Lalu Semangat. Yang kedua sukacita. tidak putus asa dulu Miss, tidak putus dulu, asa tidak ya. putus asa. Lalu selalu Tiga, bersukacita. Oke, Nah, ada 3 diingat-ingat iya. ya. Nah anak-anak, tanda syukur kita kepada Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, masih kuat, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kita mau nyatakan lewat pujian ini. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah. Mari anak-anak lebih sungguh kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan yang kedua. Ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Doa penutup dan berkat oleh Pak Sudar. Persilakan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah hari ini
dengan berdoa. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu ya Allah, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur karena pada pagi ini kami boleh Tuhan izinkan bersama-sama untuk melangsungkan ibadah awal tahun ini, di semester genap ini. Tentunya banyak hal yang boleh kami rasakan sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih seperti firman yang telah kami Tuhan ajarkan untuk senantiasa bersukacita, bersemangat, dan tidak putus asa. Apalagi sukacita di tahun ini, Tuhan izinkan kami semuanya untuk anak-anak kami, secara khusus untuk SDK Auret Labora BSD, unit BSD, boleh berlangsung secara bertatap muka. Semua ini kami syukuri bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami juga serahkan untuk kehidupan selanjutnya untuk anak-anak kami ke depan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberkati di dalam kehidupan anak-anak kami selanjutnya. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai di ibadah. Kita akan menutup ibadah kita. Kita nyatakan kalau Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Boleh bangkit berdiri. Anak-anak boleh sambil bertepuk tangan, menyanyi dengan penuh semangat. Boleh sambil pakai gerakan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Oke. Puji Terima kasih, Tuhan, anak-anak. ibadah Puji kita Tuhan. sudah selesai. Ibadah sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang anak-anak,
Ada pengumuman sedikit, Miss Priscil? Ada pengumuman untuk anak-anak. Yang pertama disampaikan setelah ibadah ini, anak-anak untuk kelas 1, 2, dan 5 boleh menuju ke sekolah untuk Untuk imunisasi. imunisasi. Jangan lupa sarapan dulu ya dari rumah. Dan untuk anak kelas 3, 4, dan 6, siap dilihat di LMS-nya ya, ada boleh belajar di rumah. belajar di rumah. Lihat materi atau tugas yang ada Kalau di ada tugas LMS. dikerjakan. Ya, betul. Oke. Itu saja pengumuman hari ini. Oh iya, kita mau foto bersama dulu ya. Ya, anak-anak Oke. semuanya diharapkan membuka videonya. Yuk, semuanya dibuka videonya. Buka Kita videonya. sebentar, lalu kita akan tutup Zoom-nya nanti. Yuk, semuanya dibuka. Kita ada, wow, hari ini karena kita gabung dari kelas 1 sampai kelas 6, ada 325 partisipan. Iya, Banyak pasti sekali ada ya. yang kakak adik Ya, berbarengan ada yang gitu ya, berbarengan. Miss. Tidak apa-apa, Oke. yuk. Silakan Sudah dibuka. membuka video semua, Nak? Ada Bapak Ibu guru tim dokumentasi Siap siap ya? untuk mengambil foto Oke, kita. langsung saja semua siap dengan posisinya masing-masing ditahan ya. Oke. Semua Gayanya. siap, 1. Pertama dulu, 1, 2, 3. Teng. Lanjut, slide Next. kedua. Tunggu sebentar. Kasih jeda sebentar buat Bapak Ibu guru ya, buat dokumentasi. Sudah siap? Slide Oke. kedua. Boleh gaya yang lain. Oke. Tahan terus, Selanjutnya. slide ketiga. Slide ketiga, sudah? Oke, terima kasih. Slide keempat. Masih ada yang ditutup kameranya nih kayaknya nih, ayo dibuka. Slide keempat. Sudah berapa slide di Bapak Ibu Guru? Oh, Oke, 5, lanjut. slide 5. Di bergantian ya Bapak Ibu gurunya. 7, 8, 9, 10. 11. Oke. Sudah? Apakah sudah? Oh, belum katanya. Tunggu. Masih ditahan ya, senyum terus. 12, terus. Tahan terus. 13. Iya, ya. Oke. Makin lama makin lemas. Sudah? Ya, oke, Oke. selesai. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Dan sampai jumpa di Di ibadah ibadah bulanan selanjutnya. Selanjutnya di bulan Februari kita Bulan ketemu Februari, lagi. ya. Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Bye. jumpa. Kita nyanyikan musik Tuhan Yesus baik, boleh. Boleh sambil zoom ya. Dah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke, terima kasih anak-anak. Zoom-nya Sampai ditutup jumpa. ya.